ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Dumateng para jamaah, para sesepuh ingkang tuhu kinabekten dahat kinurmatan, tidak lupa kepada kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan sisa-sisa umur. Mudah-mudahan kesehatan dan umur yang masih tersisa ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa dan menggapai keistiqomahan di atas agama Allah, dan akhirnya adalah semoga kita menggapai apa yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan insyaallah pembahasan kitab fikih yang mana pada pertemuan yang telah lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang at-tayammum. Adapun pada kesempatan malam yang berbahagia ini, seperti yang sudah diumumkan, insyaallah kita memasuki bab tentang haid wan nifas. Dan mohon maaf nun sewu, niki sebenarnya adalah tema yang spesial untuk ibu-ibu, untuk para akhwat, akan tetapi saya kira tidak ada salahnya kalau bapak-bapak, mas-mas juga mengikuti kajian ini karena menjadi bekal ilmu. Ya, kalaupun memang benar bapak-bapak itu tidak ada yang haid apalagi nifas, ya, akan tetapi kan panjenengan punya anak perempuan, punya saudari perempuan, punya ibu juga perempuan, punya tetangga juga perempuan. Dan saya kira kalaupun ilmu ini hanya bisa diterapkan oleh kaum wanita, tapi juga kaum bapak bisa punya andil untuk mendapatkan manfaat, yaitu dengan cara memahami dan menyampaikan kepada orang lain, minimalnya kepada kerabat terdekatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempersingkat waktu, haid dan nifas. Sebenarnya ini berbicara tentang darah kaum wanita, darah spesial yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang secara spesial Allah anugerahkan kepada kaum Hawa atau kaum wanita. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika mengomentari darah haid, ketika Rasulullah mengomentari darah haid kaum wanita, maka Rasulullah mengatakan, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Sungguh darah haid ini adalah merupakan sebuah ketetapan yang Allah tetapkan untuk putri-putrinya anak Adam, untuk kaum wanita anak keturunan Adam alaihissalam.
Jadi memang ini spesial ya, anugerah yang Allah tetapkan untuk keturunan Adam, yaitu kaum wanita, spesial, dan ini tidak akan bisa diperoleh oleh kaum pria. Oleh karena itu bapak-bapak jangan berharap Anda akan haid gitu ya, dan janganlah Anda merasa iri kepada kaum wanita, kok yang dikasih haid cuman kaum wanita, kok aku ora. Nggak perlu seperti itu. Ini adalah sebuah kodrat min kudratillah, adalah merupakan sunnah min sunnatillah yang Allah tetapkan untuk kaum wanita. Nanti jangan sampai bapak-bapak ada yang menggerutu, enak dong ibu-ibu ya, sebulan sekali libur, cuti 6 hari 7 hari nggak sholat gitu kan. Bulan Ramadan pun juga ada cutinya, nggak puasa 6 hari atau 7 hari. Tidak seperti itu. Semuanya adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah, yang memang kaum laki-laki telah diberikan keistimewaan tersendiri oleh Allah yang tidak diberikan untuk kaum wanita, dan kaum wanita diberikan anugerah tersendiri, keistimewaan tersendiri oleh Allah yang tidak diberikan untuk kaum pria. Dan masing-masing ada hikmah kebaikan di balik itu. Ya, kenapa yang melahirkan, yang nifas, yang haid adalah kaum wanita? Nggak usah protes. Itu semua ada kebaikan di balik itu. Ibu-ibu sebaliknya juga jangan protes kepada bapak-bapak. Kenapa kok yang susah kaum wanita? Haid, nifas, melahirkan, ya, mengandung 9 bulan, goyat-gayut, abot, loro dan sebagainya. Tidak usah protes kepada bapak-bapak, karena semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah kebaikan. Ya, dan kalau kita berbicara tentang hikmah min hikmatillah, dari segala takdir yang Allah tetapkan untuk anak Adam, baik itu wanita ataupun laki-laki, maka sungguh sangat banyak sekali hikmah-hikmah di balik itu. Oleh karena itu salah satu nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, zat yang maha hikmah, zat yang maha bijaksana, yang memiliki hikmah yang sangat indah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai-sampai memberikan komentar, segala takdir yang Allah tetapkan di kehidupan alam semesta ini semuanya memiliki hikmah kebaikan. Alangkah bahagianya orang-orang yang telah dibukakan pintu hikmah oleh Allah, mengetahui segala hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan kehidupan sepanjang hayatnya di dunia, hatta al-akhirah, sampai di akhirat, sehingga nggak pernah stres. Ya, dan itu adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki kesempurnaan iman yang tertinggi, akan diberikan hikmah, yaitu dibukakan berbagai pintu hikmah, sehingga semenderita apapun hidupnya di dunia karena bertubi-tubinya musibah yang Allah berikan, dia tetap merasakan ketenangan, ketentraman, bahkan kebahagiaan dalam hidupnya. Walaupun orang memandang kok koyone sengsara men gitu ya. Mungkin orang lain melihat kok si fulan itu kok ketoke sengsara, tapi kok tenang-tenang saja gitu. Nah, itulah barangkali salah satu hikmah yang diketahui oleh sebagian orang yang beriman, yang itu akan menenangkan jiwa, hati dan perasaannya, sehingga menghadapi kehidupan ini, seperti apapun kondisi kehidupan ini, dia akan hadapi dengan tenang, bahkan dengan penuh senang dan bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita mengkaji ajaran agama Islam, akhirnya kita akan menggapai kesempurnaan iman dan dibukakan pintu hikmah oleh Allah bagi kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, darah kaum wanita, dima'un nisa, darah kaum wanita itu kurang lebih ada 3 macam. Dan ini khusus ibu-ibu spesial, panjenengan harus faham. Jangan sampai tidak faham, karena ini darah kagungane panjenengan. Ya. Setiap kaum wanita yang masih masa subur, belum menopause, itu pasti akan mengalami, akan memiliki 3 darah. Apakah 3 darah tersebut? Darah yang pertama namanya darah haid, rutin bulanan. Ya, orang Jawa bilang bulanan karena setiap bulan sekali. Ya. Yang kedua adalah darah nifas.
Ya, darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Ya, kalau wangsuli kaum wanita itu memiliki darah khusus. Yang pertama namanya darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadhah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah darah haid. Apakah itu darah haid? Darah haid kata para ulama ad-damul aswad al-khasir al-karihur raihah alladhi yajri min al-mar'ah min mawdi'in makhsusin fi awqatin ma'lumah. Yang dinamakan darah haid, yang disebut darah haid itu adalah darah yang warnanya kehitam-hitaman, gelap. Jadi bukan bening tapi kehitam-hitaman. Ibu-ibu harus paham sifat-sifat darah haid. Darah yang berwarna kehitam-hitaman, yang memiliki bau yang tidak sedap, yang dialami oleh kaum wanita, keluar dari kaum wanita di waktu-waktu yang telah ditentukan. Itulah kriteria atau definisi darah haid yang disebutkan sebagian ulama fikih. Ya. Adapun haid itu telah dialami pertama kali oleh wanita yang pertama Allah cipta, yaitu Hawa. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, inna ibtida'al haid kana ma'a Hawa alaiha salam. Beliau bawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, inna ibtida'al haid kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah. Sesungguhnya permulaan darah haid itu dialami oleh Hawa tatkala Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi dari surga. Waktu di surga belum haid, karena di surga itu tidak ada haid. Dulu waktu Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah, yang bahan bakunya adalah dari potongan tulang rusuk Adam alaihissalam. Ketika Adam sedang tidur di surga, ya, diambillah dari tulang rusuknya paling atas. Tulang rusuk paling atas itu paling kecil, paling bengkok. Makanya wanita itu disifati dengan gampang bengkok. Rasulullah memerintahkan terus luruskan pelan-pelan dan jangan dipaksa karena bisa patah. Itulah sifat wanita. Ibu-ibu ya harus sadar, tulang bengkok. Bapak-bapak harus hati-hati, gampang ceklek. Ya. Apa kata Ibnu Abbas tadi dikatakan, yaitu pertama kali dialami Hawa itu ketika diturunkan dari surga. Ketika Hawa masih di surga tidak ada haid, karena di surga itu tempat yang suci. Surga itu tidak ada kotoran, sehingga manusia penduduk surga itu tidak ada kotorannya, tidak ada najisnya. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat wanita tidak haid, ya, laki-laki dan perempuan tidak berak, tidak BAB, tidak BAK, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Terus makannya di mana? Makanannya jadi keringat. Kemudian keringatnya harum seperti minyak kasturi. Itu penduduk surga. Jadi mau makan sebanyak apapun di surga itu tidak ada BAB. Mau minum sebanyak apapun itu tidak ada buang air kecil. Kemudian kaum wanita tidak ada haid, tidak ada nifas, ya, tidak ada haid, tidak ada nifas. Makanya Hawa alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah di surga itu tidak haid. Kapan Hawa mulai haid? Ketika Hawa diturunkan di bumi, kata Ibnu Abbas. Ketika Hawa diturunkan di bumi baru mengalami haid. Dan itu adalah proses alamiah yang Allah tetapkan, karena Hawa nanti akan memiliki keturunan. Makanya di surga Hawa tidak hamil. Ya, walaupun nggak KB, nggak hamil Hawa itu di surga, berbahagia bersama Adam dan tidak hamil. Akan tetapi begitu Hawa diturunkan, Adam dan Hawa diturunkan di bumi, maka Allah takdirkan dengan iradah kauniyahnya, Allah ciptakan secara alamiah, yaitu Hawa keluar darah haid.
yang itu merupakan proses alamiah untuk bisa memiliki anak keturunan. Makanya sudah maklum, sudah diketahui oleh hampir semua orang bahwa ciri wanita subur adalah keluar darah haid rutin setiap bulan. Makanya bapak-bapak, mas-mas yang mau menikah, kalau menikah pengen punya anak, ya tanya dulu calonnya haid apa enggak, begitu. Ya. Kalau enggak haid gimana? Ya ditanya umurnya berapa kok enggak haid itu. Oh, udah menopause. 19 tahun kok sudah menopause. Oh, ternyata enggak pernah haid misalkan. Jadi tidak masalah seperti itu, tidak mengapa, karena salah satu di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan dzurriyyah atau keturunan. Ya, jadi wanita pertama kali yang mengalami haid adalah Hawa ketika diturunkan di bumi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapankah haid itu dialami oleh kaum wanita? Dan kapankah haid itu berakhir dari kaum wanita? Ini banyak sekali perdebatan tentang awal wanita mengalami haid, usia termuda wanita mengalami haid, dan usia tertua wanita berhenti dari haid atau mengalami menopause. Ya. Pertama adalah awal wanita mengalami haid atau usia awal kaum wanita mengalami haid. Secara umum kaum wanita itu mengalami haid adalah secara umum adalah usia 9 tahun sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa mengisyaratkan ya bahwa kaum wanita itu mengalami haid adalah pada usia 9 tahun. Akan tetapi para ulama mengatakan usia 9 tahun itu bukan pembatasan. Akan tetapi Rasulullah SAW menyampaikan berdasarkan keumuman kaum wanita pada zaman itu. Umumnya kaum wanita, umumnya itu ketika usia 9 tahun maka mengalami haid. Dan ini dialami oleh Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, itu mengalami haid usia 9 tahun. Adakah kaum wanita yang usianya di bawah 9 tahun mengalami haid? Para ulama mengatakan mungkin ada yang mengalami, dan kenyataannya ada. Ya, sehingga melihat kenyataan yang terjadi, ternyata ada wanita yang usianya di bawah 9 tahun mengalami haid, maka para ulama menyimpulkan hadis Nabi yang menyebutkan awal haidnya kaum wanita itu 9 tahun itu bukan membatasi. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan keumuman kaum wanita mengalami haid pertama kali adalah di saat usia 9 tahun. Makanya ibu-ibu perhatikan putri-putrinya, kalau sudah masuk 9 tahun itu perlu diawasi. Wes haid borong do gitu kan. Kadang-kadang anaknya nggak paham karena masih mungkin terlalu lugu, masih kecil, masih imut-imut ya, umur 9 tahun. Jadi teriak-teriak gitu. Kadang-kadang teriak-teriak. Yang punya anak perempuan paham gitu. Kenapa kok teriak-teriak? Kok tiba-tiba ada darah? Kenapa ini Mia? Gitu. Bingung dia kan. Ya padahal apa? Itu adalah awal haid. Dan ada juga yang tidak perhatian. Nah, ini pentingnya kita memahami masalah ini. Ya. Jadi usia wanita mengalami haid pertama kali adalah pada umumnya usia 9 tahun, akan tetapi itu bukan pembatasan, bisa jadi sebelum itu. Ya, bisa jadi sebelum itu. Kemudian akhir usia kaum wanita mengalami haid adalah umumnya adalah 50 tahun. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis. Akan tetapi sekali lagi itu juga bukan pembatasan kata para ulama. Ya, bukan pembatasan, akan tetapi Rasulullah menyebutkan aghlabnya, umumnya, kaprahnya kaum wanita itu ya mengalami haid paling akhir adalah pada usia 50 tahun. Adapun setelah 50 tahun kebanyakan sudah mengalami apa yang disebut dengan menopause. Sehingga kalau usianya sudah 51, 52 dan seterusnya, itu kebanyakan sudah tidak haid. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada kaum wanita usianya di atas 50 tahun tapi kok masih haid? Maka dijawab oleh para ulama fikih, ya bisa jadi itu haid, bisa jadi bukan. Kalau memang sifat-sifat darahnya adalah darah haid, berarti haid. Karena Rasulullah tidak membatasi. Rasul tidak membatasi usia, tapi Rasul hanya menyebutkan keumuman
kaum wanita itu paling akhir mengalami haid adalah usia 50 tahun dan sesudah 50 tahun adalah menopause. Allahu taala alam bisawab. Kemudian bagaimana mengenali datangnya darah haid? Mengenali datangnya darah haid adalah yang pertama melihat sifat-sifatnya. Sifat-sifat darah haid itu adalah warnanya lebih hitam, bukan bening. Ya. Warnanya lebih hitam dan berbau. Nah, ini tugasnya ibu-ibu. Bapak-bapak biasanya dorang ngerti. Ya. Ibu-ibu yang punya anak putri, anak perempuan, yaitu diperhatikan usianya sudah kira-kira 9 tahun ke atas, ini udah keluar darah haid atau belum. Warnanya khas, yaitu kehitam-hitaman. Ya, bukan merah bening, bukan merah muda, tapi merah tua dan berbau. Ya, subhanallah, itu adalah kodrat Allah menciptakan secara alamiah proses pembenihan, pembuahan di dalam rahim kaum wanita, itu dengan alamiah seperti itu, yaitu dengan ditandai darah haid keluar. Adapun berakhirnya darah haid itu dengan berakhirnya masa haid itu dengan putusnya darah, berhentinya darah berwarna merah dan warna kekuning-kuningan dan juga warna keruh. Nah, ini ibu-ibu dan adik-adik remaja putri ini harus diperhatikan baik-baik. Ini biasanya pada bingung haidnya sudah selesai apa belum. Kapan seorang wanita yang mengalami haid itu dikatakan haidnya sudah selesai? Dalam hadis Nabi pada umumnya, seperti hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, pada umumnya disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kaum wanita itu mengalami haid 6 atau 7 hari. Akan tetapi sekali lagi ini juga bukan pembatasan, tapi umumnya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa biasanya kaum wanita di awal pertama kali mengalami haid itu tidak sampai 6 hari. Ada yang sehari, ada yang 2 hari. Itu pun tidak terus menerus. Kadang sehari keluar, sehari tidak. Terutama anak-anak yang baru awal mengalami masa haid. Akan tetapi umumnya seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan tahayyadi fi ilmillahi 6 ayyam atau 7 ayyam thumma ightasili wa salli 24 yawman atau 23 yawman, kata Nabi. Engkau mengalami haid berdasarkan ketetapan Allah itu kurang lebih 6 hari atau kurang lebih 7 hari. Setelah itu mandilah kamu dan kerjakanlah sholat selama 24 hari atau 23 hari. Ya, kalau haidnya 6 hari berarti masa tidak haidnya berapa? Ya, tinggal dikurangi 30 kurangi 6 24. Kalau haidnya 7 hari berarti masa tidak haidnya adalah 23 hari. Ini ibu-ibu, adik-adik kaum putri itu harus diperhatikan baik-baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu tabaraka taala. Kemudian perlu diperhatikan masa berakhirnya darah haid. Berakhirnya darah haid itu dengan berhentinya darah yang berwarna merah dan berhentinya cairan berwarna kuning dan berhentinya cairan berwarna keruh. Hati-hati ibu-ibu, kadang-kadang merahnya sudah nggak ada tuh, merahnya sudah tidak merah lagi tapi masih ada kuning keluar, atau merah dan kuning sudah nggak ada tapi warna keruh, kecoklat-coklatan. Ini adik-adik yang laki-laki ini bengong, kayak gendirondi, merah, kuning, coklat. Serah paham apa boleh.
Ya. Kenapa demikian? Dalam satu hadis ini ada sebuah kisah yang sangat menarik, dan ini sebagai pengetahuan untuk kaum ibu, yaitu dahulu kaum wanita di zaman Rasulullah SAW, itu para sahabiah, yang mereka yaitu di Madinah, awal Islam, awal mereka masuk Islam, ini penduduk Madinah awal masuk Islam, mereka masih bingung mengsifati, menghukumi darah haid. Ya, maka mereka datang kepada Aisyah untuk bertanya dengan membawa kain yang di dalam kain itu ada sejenis kapas. Kapasnya itu habis digunakan untuk memberi tanda, ngambil sampel. Ada wanita haid, diambil sampelnya, itu kapasnya dimasukkan, kemudian ada warna kuning. Maka dibungkus dengan kain, kemudian mereka menghadap kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka serahkan kain tersebut, kemudian dibuka, kemudian Aisyah melihat kapas yang di situ ada warna kuning. Ya, apa kata Aisyah? La ta'jalna hatta tarainal qussatal bayda turidu bidzalika at-tuhra min al-haidha. Kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarainal qussatal bayda. Jangan hiraukan, janganlah kalian hiraukan, jangan kalian menganggap diri kalian sudah suci ketika kalian masih melihat cairan warna kuning. Ini, jadi sampelnya tadi dijadikan sebagai sampel. Aisyah menghukumi ini belum selesai haidnya. Jangan hukumi sudah suci sampai benar-benar kalian melihat ada cairan berwarna putih. Nah, ini ibu-ibu ini. Cairan berwarna putih, dan itu bukan keputihan. Nah, ini kan ilmu sing angel dipelajari oleh bapak-bapak. Ini harus ibu-ibu sebenarnya sing menyampaikan, sebenarnya ini harusnya ibu-ibu, karena saya sendiri juga nggak paham gitu. Qussatul bayda itu kata para ulama adalah cairan putih, cairan berwarna putih yang merupakan pertanda berakhirnya masa haid. Jadi biasanya kaum wanita itu yang normal gitu ya, yang bisa dijadikan standar, itu kalau sudah berakhir masa haid, itu perlahan-lahan merah berubah jadi kuning, kuning berubah jadi keruh, atau sebaliknya. Kemudian setelah itu nanti akan diakhiri dengan keluarnya cairan berwarna putih yang disebut oleh Aisyah qussatul bayda. Qussatul bayda itu cairan berwarna putih. Nah, ini ibu-ibu. Makanya para ulama menyimpulkan kalau ibu-ibu itu pengen mengetahui masa haidnya memang sudah selesai, ya hari ke-7 atau hari ke-8, maka suruh ngambil kapas. Ya, kapasnya itu untuk ngecek gitu kan. Ya, untuk ngecek seperti yang dilakukan kaum wanita zaman Rasulullah SAW, Ahlul Madinah, ketika datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dengan seperti itu. Ya, kalau ternyata masih warna kuning atau warna coklat, apa maneh abang, nah, itu berarti masih haid. Ya, sampai keluar cairan berwarna putih. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian para ulama memberikan satu kesimpulan bahwa berakhirnya masa haid bagi kaum wanita yang mengalami haid itu bisa diketahui dengan dua hal, salah satu dari dua hal. Ya, yang pertama adalah sudah bersih di akhir masa haid. Misalnya ibu-ibu biasanya 6 hari, ya 6 hari, masuk hari ke-7 benar-benar sudah kering, tidak ada cairan apapun, merah tidak ada, kuning tidak ada, biru tidak ada, coklat juga tidak ada, pokoknya nggak ada cairan, kering, bersih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ditandai dengan qussatul bayda. Qussatul bayda adalah cairan berwarna putih. Ya, makanya ibu-ibu ketika di masa hari terakhir haid, lihat aja kebiasaan ibu-ibu. Kalau yang biasanya 6 hari, berarti hari ke-6, ya itu mulai hati-hati. Yang 7 hari, hari ke-7 mulai hati-hati. Dilihatin, dicek, sering-sering dicek, gitu ya. Ya, yaitu memang subhanallah, memang sebegitu detailnya di dalam fikih diajarkan demikian ya. Jadi masalah seperti ini aja dibahas di dalam Islam, apalagi masalah yang lebih besar. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya mengurusi urusan-urusan
hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Tidak benar. Ya, Islam itu mengurusi segala urusan dalam aspek kehidupan. Karena memang Islam diturunkan di muka bumi adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupan manusia itu menjadi apa? Menjadi kehidupan yang damai, aman, tentram, nyaman dan menyenangkan. Ya, makanya orang-orang Barat, orang-orang Eropa juga, kenapa mereka berbondong-bondong masuk Islam? Yaitu setelah mereka mengkaji ajaran Islam dan mereka menemukan kebenaran Islam dan menemukan bukti-bukti keindahan ajaran Islam. Ya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu ketika sudah masa hari-hari terakhir itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan, sifat-sifat darahnya otomatis akan mulai mengalami perubahan. Ya, nanti kalau masih kuning berarti masih dianggap haid kuning itu. Keruh, kecoklat-coklatan, ya keruh lah, ya, kayak air keruh. Ya, itu masih haid. Ya. Nanti bisa dilihat kalau benar-benar sudah bersih, nggak ada yang keluar, kuning tidak ada, merah tidak ada, keruh juga tidak ada, dan itu benar-benar di hari terakhir, ya, berarti akhir hari ke-7, akhir hari ke-6, maka kemungkinan besar itu sudah selesai. Ya, atau diakhiri dengan qussatul baydha, yaitu dengan keluarnya cairan berwarna putih. Allahu taala alam bishawab. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana keluarnya cairan berwarna kuning ataupun keruh sesudah suci. Jawabannya, kalau cairan berwarna kuning atau keruh itu benar-benar setelah masa suci, misalkan ibu-ibu haidnya 6 hari, setelah 6 hari sudah kering atau sudah keluar qussatul baydha, kemudian setelah itu kok ada kuning-kuning keluar atau ada keruh-keruh keluar, maka itu bukan haid. Kenapa? Karena warna kuning dan warna keruh yang keluar setelah masa suci itu dianggap bukan darah haid, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Ya, Ummu Atiyah mengatakan, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Kami dahulu di zaman Rasulullah, kaum wanita di zaman Rasulullah SAW itu tidak menganggap cairan warna keruh atau warna kuning setelah selesai masa haid, setelah suci dari haid, itu tidak dianggap sebagai masa haid, tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, tapi dengan catatan, ya, itu benar-benar keluar setelah selesai masa haid, dengan ditandai tadi salah satu dari dua, benar-benar sudah kering di hari terakhir atau dengan keluarnya cairan berwarna putih. Setelah itu tidak mengapa. Warna kuning, warna coklat atau warna keruh itu bukan darah haid. Akan tetapi ada satu persoalan, bagaimana kalau setelah selesai masa haid kok kemudian keluar darah berwarna darah, warna merah? Maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah itu ziyadatu muddatil haid. Kemungkinan pertama itu adalah bertambahnya masa haid wanita tersebut, dan ini banyak terjadi. Mungkin ibu-ibu, ya, apalagi ibu-ibu yang sudah melahirkan, atau ibu-ibu karena faktor usia itu biasanya bergeser, masa haid itu bergeser biasanya. Ya, bergeser, ada yang mundur, ada yang maju, ada yang berkurang, ada yang bertambah. Ya. Kemudian juga apalagi di zaman sekarang banyak kaum wanita yang menggunakan alat kontrasepsi atau obat-obat pencegah kehamilan, ya, mungkin karena darurat dan seterusnya, itu jelas sangat mempengaruhi. Maka kalau terjadi seperti itu, maka pertama dilihat sifat darah. Kalau sifat darahnya jelas menunjukkan darah haid, berarti haidnya bertambah berarti. Tadi ciri-ciri darah haid adalah apa? Warnanya kehitam-hitaman dan berbau. Makanya ibu-ibu nggak usah canggung-canggung melihat warna dan mencium baunya. Itu tugas panjenengan itu. Ora usah ngundang Bu Bidan, dilakoni dhewe gitu. Karena itu memang kewajiban panjenengan. Kalau dikit-dikit ngundang Bu Bidan, repot makanya. Ya, karena ilmunya sudah ada, ilmunya sudah ada di dalam
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan yang kedua, kalau kemungkinan yang pertama adalah bertambahnya masa haid, kalau memang diketahui sifat-sifat darahnya. Kemungkinan yang kedua adalah istihadhah. Apa itu istihadhah? Istihadhah adalah darah yang keluar dikarenakan adanya faktor penyakit atau ada kerusakan di dalam organ tubuh wanita. Itu disebut nanti istihadhah. Makanya istihadhah disebut darah penyakit, bukan darah haid. Warnanya apa? Darah istihadhah itu warnanya merah muda dan tidak berbau seperti darah haid. Baunya adalah bau darah. Ya. Adapun darah haid di samping memang bau darah, tapi ada tambahan bau yang sangat tidak enak. Ya, kata para ulama fikih. Ya. Ini saya cuma menyampaikan apa yang saya baca. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Monggo nanti kalau ada kasus ibu-ibu silahkan ditanyakan barangkali. Ya kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa ya tidak usah dijawab karena tidak ada ilmunya. Ya, bagusnya memang ibu-ibu bertanya kepada para ustadzah yang memang pakar dalam masalah ini. Ya, kalau untuk para ustadz itu biasanya khusus masalah satu ini itu banyak hal yang ada kurangnya. Karena kenapa? Karena sekedar teori saja yang dikuasai karena tidak mengalami. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang disampaikan oleh sebagian para ulama berkaitan dengan awal keluar darah haid dan masa berakhirnya darah haid bagi kaum wanita yang berada di masa haid. Yang pertama adalah kaum wanita ketika suci dari haid, maka setelah terbukti dengan adanya indikasi bahwa dirinya sudah suci dari haid, maka wajib untuk segera mandi, nggak boleh ditunda-tunda. Misalkan hari ini malam Jumat jam 7 kurang 7 menit benar-benar bersih, dilihat kering atau sudah keluar qaswatul baydha dan ini memang akhir masa haidnya, maka kalau memang sudah terbukti suci maka wajib segera mandi. Untuk apa? Untuk segera melakukan kewajiban salat. Nanti ada beberapa poin yang harus difahami tentang masalah salat. Bagaimana kalau tidak ada air? Kalau tidak ada air maka tayamum. Ya, sama dengan orang mau mandi junub, nggak ada air maka diganti dengan tayamum. Wanita haid suci dari haid wajib mandi. Namanya mandi haid, keramas, semua dibasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mandi besar. Kalau tidak ada air maka tayamum. Pertanyaannya bagaimana kaum wanita yang suci dari haid itu tayamumnya seperti apa? Jawabannya sama dengan tayamum pengganti wudu. Ya, sama dengan tayamum pengganti wudu, yaitu cukup dengan menepukkan telapak tangan di tanah yang berdebu atau lantai atau meja yang berdebu, ditiup kemudian diusapkan di wajah satu kali, telapak tangan satu kali. Kalau menurut mazhab Syafi'i sampai ke lengan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu tayamum pengganti mandi haid. Sampun adzan? Nggih. Sampun. Pun adzan dereng? Sampun nggih? Nggih. Keranten sampun adzan, kita mendengarkan kumandang adzan terlebih dahulu, nanti kita sambung insyaallah setelah mendengarkan kumandang adzan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lajengaken pembahasan tentang darah haid. Tadi sudah kita sampaikan tentang satu faedah yang disebutkan para ulama tentang kewajiban kaum wanita setelah yakin bahwa dirinya telah suci dari haid, maka diwajibkan apa? Segera mandi besar. Kalau tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Faedah yang kedua yaitu keluarnya darah haid itu terkadang putus 1 atau 2 hari. Misalkan sehari keluar, 2 hari, kemudian hari berikutnya putus, nggak keluar, kemudian hari berikutnya baru keluar lagi. Atau kadang setengah hari tidak keluar sama sekali, nanti keluar lagi, nanti malamnya semalam tidak keluar. Maka ini harus diperhatikan baik-baik oleh para ibu atau remaja putri, bahwa putusnya darah haid yang itu terjadi di masa waktu haid, maka itu masih dianggap masa haid, sehingga walaupun tidak keluar darah tidak boleh sholat dan seterusnya. Jadi jangan dianggap loh ini udah bersih, padahal ternyata masih masa haid. Makanya para ulama mengatakan kaum wanita harus teliti, harus perhatikan kebiasaannya. Kalau sudah memiliki kebiasaan 6 hari, ya berarti 6 hari itu haid, masa haid. Walaupun nanti kadang ada jeda, sehari putus, setengah hari putus. Kalau itu masih di waktu masa haid, maka ketika putusnya darah haid, ketika sedang tidak keluar haid, itu masuk dalam kategori masa haid, sehingga ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan, seperti nggak boleh sholat, kalau puasa nggak boleh puasa, nggak boleh hubungan suami istri dan seterusnya. Itu harus sangat ekstra diperhatikan. Kemudian barangkali ada pertanyaan ibu-ibu, bapak-bapak buatan perlu bertanya. Ngerti takoke apa ya bingung ya bapak-bapak nih. Ngaku rahet nes kono urusane wong wadon. Nggih. Nggih mboten ngeten. Bapak-bapak juga ada kaitannya dengan ibu-ibu gitu. Apalagi sebagai suami, sebagai bapak anak-anaknya dan seterusnya. Nggih, kita lanjutkan ya, mboten nonton pertanyaan. Kita lanjutkan dulu. Enten sing mengatakan isin arep takon. Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maka apabila kalian tidak tahu, maka bertanyalah. Artinya satu kebenaran yang memang harus kita ketahui dan kita belum tahu, maka harus kita tanyakan. Demikian sebaliknya, orang yang ditanya kalau memang bisa menjawab, ya dijawab. Kalau nggak bisa menjawab, jangan memaksakan diri untuk menjawab. Imam Malik rahimahullahu taala pernah kedatangan tamu dari berbagai negeri, berbagai daerah, membawa sekian banyak pertanyaan, dicatat semua. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Imam Malik, maka Imam Malik hanya menjawab sebagian kecil dari pertanyaan itu. Lalu ada sebagian yang merasa kecewa, sudah jauh-jauh dari kampung halaman bawa sekian banyak pertanyaan, sampai sini tidak dijawab. Maka Imam Malik pun menjelaskan bahwa ilmu itu sangat berat, jadi tidak boleh sembarangan menjawab. Dan Imam Malik pun menyampaikan perkataan Allahu a'lam nisful ilm. Ketika seseorang ditanya satu ilmu dan tidak tahu, kemudian mengatakan saya tidak tahu, maka itu adalah sebagian dari ilmu. Kan ada sebagian orang itu kalau ditanya itu gengsi kalau nggak bisa jawab.
Kadang-kadang janjane ora iso jawab, tapi izin ustadz kok ora iso jawab, akhirnya muter otak, golek-golek jawaban direkayasa. Akhirnya napa? Dhalun wa mudil, akhirnya sesat dan menyesatkan. Nggih mangke nek kula saged jawab kula jawab, nek mboten saged nggih mboten dijawab. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Apabila kaum wanita, adakah kaum wanita yang hamil itu mengalami haid? Nah, ini sebuah pertanyaan sebenarnya. Kenapa ini dibahas? Mungkin ibu-ibu sudah tahu kalau wanita haid, wanita hamil yang nggak mungkin haid. Akan tetapi pernah ada kejadian di zaman dulu, wanita yang sedang hamil keluar darah, ya, sehingga ini dibahas oleh para ulama fikih. Pertanyaannya adalah hal tahidul hamilu, apakah mungkin ada wanita hamil kok keluar darah haid? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat wanita yang hamil tidak mungkin haid. Berdalil dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lain, ya, yang menjelaskan tentang bahwa wala ghairu hamilin hatta tahidha haidatan, ya, menjelaskan tentang wanita yang tidak hamil itu akan haid. Adapun wanita yang sedang hamil tidak akan pernah mengalami haid. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya pendapat Imam Syafi'i. Itu berpendapat wanita yang hamil mungkin bisa haid, Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang benar adalah berdasarkan penelitian para ahli fikih, ya, dan juga penelitian para atibba medis, sehingga disimpulkan pendapat yang paling kuat berdasarkan argumentasi yang kuat dari berbagai dalil adalah pendapat yang paling kuat, wanita yang haid itu, wanita yang hamil itu tidak akan mengalami haid. Terus bagaimana kalau ada wanita hamil kok keluar darahnya? Nah, itu perlu diperiksakan. Mungkin pendarahan, atau mungkin sakit, atau mungkin istihadah. Ya, itu pendapat yang paling kuat di kalangan ulama fikih. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan di saat wanita sedang haid atau juga sedang nifas. Ini yang penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan halal dan haram. Wanita yang sedang haid atau sedang nifas itu diharamkan beberapa hal. Beberapa hal ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Saya sebutkan pertama yang disepakati dulu. Wanita yang sedang haid disepakati haram padanya 4 hal. Yang pertama, haram mengerjakan sholat. Wanita yang haid haram sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar rukhsah bagi wanita yang sedang haid, tapi haram hukumnya. Sehingga kalau ada ibu-ibu yang sedang haid kok nekat sholat, itu bukan sekedar tidak sah, tapi para ulama sepakat berdosa. Nggih. Nggih, bersyukur ibu-ibu, nggih bersyukur. Jan-jane yo seneng asline mboten salat niku. Cuman ada sebagian orang yang mungkin saking semangatnya beribadah ngoten lho. Saking semangat beribadah kok eman-eman temen 6 dina ora salat. Eman-eman temen seminggu kok ora salat. Napa malah enten sing haid sampai 15 hari nggih. Kok eman-eman setengah bulan aku ora salat. Nekat salat. Kalau memang itu benar-benar haid, masa haid, dan dia yakin itu masa haid, kok nekat sholat, maka dikatakan sebagai seorang yang faqad asad abal qasim, itu berbuat maksiat. Nggih, mboten pikantuk pahala, justru mendapatkan dosa. Jadi hukumnya haram. Nggih. Yang kedua, wanita yang sedang haid diharamkan berpuasa.
Bulan Ramadan keluar darah haid maka haram berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, diharamkan melakukan hubungan suami istri walaupun sedang tidak keluar darah haidnya. Karena darah haid itu keluar, jangan dibayangkan darah haid keluar itu kayak keran dibuka. Tidak ada yang seperti itu, semaput makanya. Sampai seperti itu, pendarahan itu namanya. Jadi darah haid itu keluarnya tidak terus seminggu siang malam selama 24 jam kali 7 keluar terus. Ya semaput nih makanya. Mboten. Tanya kepada ibu-ibu yang lebih paham, darah haid itu keluarnya keluar berhenti, keluar berhenti. Nah, di saat berhentinya darah tidak keluar dan itu masih masuk dalam masa haid, mboten dikewarangaken melakukan 3 hal. Pertama salat, yang nomor kali siam, yang nomor 3 hubungan suami istri. Jadi tidak boleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang disepakati tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah tawaf. Tawaf ke Baitullah. Ya, seperti dalam hadis Aisyah ketika melakukan manasik haji, ya, Aisyah haid. Kemudian Aisyah menangis terseduh-seduh karena sedang melaksanakan manasik haji tiba-tiba haid. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengerjakan semua manasik haji kecuali tawaf. Wukuf, tanah Arafah dan sebagainya, sa'i dilakukan. Yang tidak boleh cuma satu, tawaf. Nanti tawafnya diganti dengan bayar dam. Itu kurang lebih 4 hal yang dilarang, disepakati oleh para ulama fikih, itu hukumnya haram dikerjakan di saat wanita sedang haid atau sedang nifas. Napa? Setunggal salat, nomor kali napa? Puasa, nomor 3 hubungan suami istri, nomor sekawan tawaf. Hubungan suami istri dalam tanda kutip, ya, hubungan suami istri yang digambarkan para ulama fikih bahasa alusane niku ember masuk ke dalam sumur. Nek liyane niku boleh. Dasare napa? Dasare hadis Aisyah. Aisyah pernah bercerita ketika Aisyah sedang haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah untuk menutup baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut ditutup rapat. Kemudian Rasulullah melakukan sesuatu kepada Aisyah. Ya, saya kira paham sing wis napa nggih pun rumah tangga sing anak-anak niku mboten sak paham riyen. Niku. Kemudian sing terakhir nggih menika tawaf. Kita bahas satu persatu berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan dikerjakan bagi wanita yang sedang haid. Pertama adalah salat. Ada beberapa faedah berkaitan dengan larangan kaum wanita yang sedang haid tidak boleh mengerjakan sholat. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan kaum wanita yang mengalami haid sebelum waktu asar, atau secara umum mengalami haid di masa dia berada di satu waktu sholat, ya, berada di waktu sholat. Misalkan sebelum asar, jedah antara waktu zuhur dan asar niku kan agak panjang nggih. Nah, misalkan azan asar niku jam 3, azan zuhur anggaplah jam 12, berarti enten waktu, durasi waktu 3 jam. Di tengah-tengah waktu itu keluar darah haid dan belum mengerjakan sholat zuhur. Pertanyaannya, belum mengerjakan sholat zuhur. Beda halnya kalau dia keluar darah haid di waktu sholat setelah dia mengerjakan sholat. Misalnya jam 12 adzan zuhur, kemudian segera berwudu, kemudian sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur kemudian haid, maka haid tersebut terjadi di masa waktu sholat zuhur dan sholat zuhur sudah dikerjakan, maka tidak perlu mengqadha zuhur apalagi asar. Ini yang disepakati. Ini yang disepakati. Paham nggih? Ini ibu-ibu sudah teliti memang ya. Pertanyaannya, kalau tadi sudah jelas kalau itu sudah dikerjakan sholat zuhurnya, berarti udah nggak ada tanggungan. Yang jadi persoalan adalah ketika seorang wanita mengalami haid, muncul darah haid
di waktu zuhur sebelum datang waktu asar dan belum mengerjakan sholat zuhur. Sementara waktu zuhur sudah masuk, misalnya pun adzan asar jam 3, setengah 3 haid. Loh, ternyata belum sholat zuhur. Pripun niku? Jumhur ulama berpendapat nanti kalau sudah suci dia harus membayar utang sholat zuhur, namanya mengqadha. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat demikian, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak perlu. Akan tetapi lebih hati-hatinya, ihtiyatan, dalam rangka hati-hati, kalau ibu-ibu itu mengalami haid di tengah-tengah waktu sholat, maksudnya di saat waktu sholat sudah masuk dan sebenarnya tadi masih ada kesempatan mengerjakan sholat tapi keburu keluar darah haid, maka sebaiknya nanti diqadha sholatnya. Sholat apa contohnya? Keluar darah haid jam setengah 3, keluar darah haid jam setengah 3, terus mau ternyata orang zuhur, berarti durasi waktu antara jam 12 sampai setengah 3 pinten jam? 2 jam setengah. Lah ngopo mau petan gitu, dodol panen brambang misalnya pun dan seterusnya toh, sibuk misalnya pun nggih. Dan itu sudah terjadi pripun? Nanti dibayar, itu utang sholat namanya. Dan ini di jumhur ulama yang berpendapat diantaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan yang lain. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak, akan tetapi pendapat yang paling kuat demikian. Kemudian kasus berikutnya, faedah berikutnya adalah seorang wanita kalau tadi haid, sekarang suci. Jadi berarti haid dulu terus suci. Suci, waktu sucinya adalah menjelang masuknya waktu sholat setelahnya. Menjelang masuknya waktu sholat setelahnya. Contohnya apa? Haid 6 dino, bersih dari haid setengah 3 sore. Setengah 3 sore. Paham ya? Setengah 3 sore berarti meh asar, tapi masih setengah jam. Niku suci. Apa yang harus dilakukan? Jelas mandi gitu. Setelah mandi, napa? Apa yang dilakukan? Sudah masuk asar apa belum? Kalau belum masuk asar wajib segera sholat zuhur, karena masih dia masa sucinya masih berada di waktu zuhur. Paham ya? Akan tetapi kasusnya kalau seandainya di tengah-tengah mandi terdengar adzan asar, ternyata adzan asarnya maju, ora kemajon, can maju waktunya. Nggih, ternyata adzan asarnya jam 3 kurang seperempat. Pas adus kebiur-kebiur adzan asar. Apa yang harus dilakukan? Apakah wanita ini harus mengqadha salat zuhur ataukah tidak? Nah, ini ada dua pendapat. Kalau jumhur ulama berpendapat seorang wanita bersih dari haid di waktu sholat tertentu, kalau waktu sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka sholat yang sebelumnya itu wajib diqadha. Ini jumhur ulama, diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kenapa? Karena sholat duhur dengan sholat asar ini bisa dijamak. Bagi musafir atau orang yang sedang ada rukhsah boleh dijamak. Sholat duhur boleh ditakhir di waktu sholat asar. Akan tetapi kalau jenis sholatnya adalah bukan sholat yang bisa dijamak dengan waktu sebelumnya, maka tidak perlu mengqadha sholat yang sebelumnya. Contohnya sholat subuh ora iso diqadha kali sholat isya, gitu. Terus sholat duhur ora iso dijamak. Sholat subuh nggak bisa dijamak dengan sholat isya, atau sholat duhur tidak bisa dijamak dengan sholat subuh. Akan tetapi kalau terjadinya di waktu sholat asar atau di waktu sholat isya,
Waktu sholat asar bisa digunakan untuk jamak takhir sholat duhur. Waktu sholat isya bisa digunakan jamak takhir sholat maghrib. Maka jumhur berpendapat sebaiknya diqadha. Kalau wong suli, contoh ibu-ibu bersih dari haid menjelang asar, gitu, menjelang asar, mepet banget waktu nih. Arab sholat duhur ramungkin kan wajib adus yang dadak nimbo barang misalnya, dadak ngilekke banyu. Ternyata tengah-tengah mandi azan asar. Nah, asar dengan duhur bisa dijamak. Jumhur ulama berpendapat ini sebaiknya diqadha. Jadi berarti pas sholat asar terus duhur, atau bayar utang sih duhur sih ya apa-apa, terus sholat asar. Itu yang paling selamat. Kemudian misalkan ada ibu-ibu bersih dari haid menjelang adzan isya, pas nembe adus gebyur-gebyur krungu adzan isya, urung maghrib, pripun? Sebaiknya sholat maghribnya diqadha. Sholat maghrib sama sholat isya, berarti sholat maghrib dikerjakan di sholat isya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i, atau bahkan sebagian mengatakan ini jumhur ulama. Allah taala alam bissawab. Adapun kalau kaum wanita mengalami masa berhenti bersih dari haid di waktu sholat, yang waktu sholat itu tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka tidak perlu mengqadha. Contohnya napa? Suci saking haid ketika masuk fajar sodik, berarti adzan subuh. Adzan subuh bersih dari haid. Bayar utang salat isya mboten perlu, tidak perlu mengqadha salat isya. Atau salat duhur, pas adzan duhur bersih dari haid. Atau sedang mandi di akhir waktu duha, kemudian tengah-tengah mandi tiba-tiba adzan duhur, maka tidak perlu mengqadha salat subuh, karena salat subuh tidak bisa dijamak dengan salat zuhur. Allah taala alam bisawab. Angkatan Bapak Ibu yang kita hormati, demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang, karena masih banyak hal-hal penting berkaitan dengan masalah ini. Karena waktu sudah hampir 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, khususnya ibu-ibu, para jamaah putri, baik yang hadir ataupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa mengambil faedah, dan insyaallah kita lanjutkan nanti. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui surat atau melalui WA dan lain sebagainya. Allah taala alam shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.